Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Nevi Hayusa Fitri dengan NIM akhir 030 dan teman saya Muhammad Aan Fazilatul Ulya dengan NIM akhir 0059, Putri Rizkan Atia Titik dengan NIM akhir 061, Muhammad Ishaq Haidar Maula dengan NIM akhir 047, Fikri Haikal Farizi dengan NIM akhir 098, Reza Umbara Pratama dengan NIM akhir 143. Saya akan memaparkan pada UU nomor 30 tahun 2014 menjelaskan tentang diskresi. Diskresi sendiri adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Pada bab ke-6, bagian ke-1, yang menjelaskan tentang ketentuan umum diskresi, tepatnya pada pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1, berisi diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Pada ayat 2, setiap penggunaan diskresi oleh pejabat yang berwenang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Satu contoh kasus yang terjadi diskresi salah adalah pasar Tiban yang terjadi di Jalan Lingkar Salatiga. Hal ini biasanya dilakukan pada setiap hari Minggu pagi dan terjadi secara rutin hingga saat ini. Pasar Tiban secara jelas telah mengganggu pengguna kendaraan maupun pejalan kaki. Keberadaan pasar Tiban jelas menyebabkan kemacetan, padahal dalam berbagai aturan jelas dikatakan bahwa jalan arteri nasional harus steril. Dalam tataran normatif jelas bahwa kawasan JLS merupakan kawasan konservasi. Kemudian dalam Perda nomor 4 tahun 2000 pasal 53 ayat 24 juga telah dijelaskan kawasan-kawasan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar Tiban jelas tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain Perda nomor 4 tahun 2011, aturan lain yang melanggar keberadaan pasar Tiban Salatiga adalah UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Perda nomor 2 tahun 2003 tentang PKL, dan Perwal nomor 18 tahun 2006 tentang PKL. Lalu mengapa pasar Tiban hingga saat ini masih keberadaannya eksis? Nah, jawabannya adalah kemunculan pasar Tiban Salatiga adalah fenomena alamiah dan motif utamanya adalah ekonomi. Posisi pasar ini menjadi legal karena izin dari wali kota Salatiga. Proses perubahan status pasar yang awalnya ilegal menjadi legal ditinjau dari konsep kebijakan publik merupakan bentuk pencapaian win-win solution. Walaupun pasar Tiban Salatiga hingga saat ini belum memiliki status hukum yang jelas dalam artian masuk ke dalam peraturan daerah ataupun peraturan wali kota, untuk saat ini dasar yang digunakan oleh PKL adalah pernyataan wali kota pada saat audiensi tahun 2014. Secara ilegal, formal posisi pernyataan wali kota tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah diskresi karena wali kota telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan jalan tengah terhadap persoalan ini. Pengambilan keputusan tersebut dalam bahasa JBJM Tenberg, wali kota telah menginterpretasi, mempertimbangkan, dan mengambil kebijakan. Interpretasi dan pertimbangan didasarkan pada pembicaraan pada saat audiensi dan akhirnya muncul keputusan bahwa pasar Tiban bisa beroperasi dengan berbagai catatan. Kemudian untuk mengontrol pelaksanaan catatan tersebut, wali kota memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Dalam kasus ini wali kota telah memberikan ruang kepada Satpol PP untuk mengimplementasikan hasil audiensi dengan para PKL. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku anggota dari kelompok
Ketua Hukum Peradilan Tata Usaha Negara mewakili teman-teman apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami cuma hanya bisa berharap semoga materi yang kami sampaikan itu bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.